Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, Ika Pusparona, CGP Angkatan 7, kelas 57 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan memaparkan simpulan dan refleksi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah, seorang guru penggerak harus menguasai 6 materi berikut ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan disiplin diri yang berasal dari murid, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Miskonsepsi yang terjadi pada makna kontrol adalah: yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sedangkan pada kenyataannya, guru tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pada kenyataannya, murid menjadi tergantung pada pendapat guru dalam berusaha, dan dalam jangka waktu tertentu, murid akan mencoba untuk menolak bujukan guru. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal pada kenyataannya, hal tersebut membuat murid menuju identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Pada kenyataannya, perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai baik yang diterima dan tidak bertentangan secara umum di dalam masyarakat global. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal diantaranya adalah sesuai dengan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan berdasarkan The Seven Essential Virtues, nilai-nilai kebajikan universal terdiri dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional, maka nilai-nilai kebajikan yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pemerintah adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Berpikir kritis. Dan 6. Kreatif. Yang saya jelaskan di atas adalah sebagian dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada dan yang sudah dikenal di masyarakat luas. Masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lain yang juga sudah diterima dan juga dikenal di masyarakat luas. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi yang mendasari perilaku manusia ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terdapat 3 tindakan yang dapat memunculkan motivasi pada diri murid. Yang pertama, hukuman. Hukuman berdampak kepada murid menuju identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi berdampak kepada murid menuju identitas sukses. Meski demikian, terdapat perbedaan di antara konsekuensi dan restitusi. Untuk lebih memperjelas, akan saya paparkan berikut ini. Di dalam hukuman, merupakan sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk jangka panjang. Murid membenci peraturan, merupakan mode paksaan. Murid belajar menyembunyikan kesalahan, mengontrol dengan penguatan negatif, dibuat oleh guru, dan murid akan mudah marah, merasa bersalah, rendah diri, dan juga mengasingkan diri. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka pendek. Murid menghormati peraturan, stimulus respon, murid belajar taat peraturan, mengontrol dengan penguatan positif, dibuat bersama-sama oleh guru dan murid. Murid kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Berikutnya, restitusi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Restitusi menguatkan untuk murid. Murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Restitusi merupakan teori kontrol. Murid menjadi belajar memecahkan masalah, dirinya sendiri memegang kendali, dan juga restitusi dibuat oleh murid. Yang terakhir, murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa diperlukan adanya keyakinan kelas? Apakah tidak cukup dengan adanya kesepakatan kelas dan peraturan kelas saja? Ternyata seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam kesepakatan kelas dan peraturan kelas hanya dapat memunculkan motivasi ekstrinsik saja, sedangkan keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap murid. Ibu dan bapak guru hebat, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Bagaimana seorang guru penggerak berperan dalam mewujudkan dunia berkualitas untuk muridnya? Bila seorang guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Dalam materi restitusi 5 posisi kontrol, dijelaskan tentang 5 posisi yang biasanya diperankan oleh seorang guru dalam menangani sebuah kasus di kelasnya. Berikut 5 posisi kontrol beserta dampak yang ditimbulkan pada murid. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Berdampak pada murid mengulangi kesalahan berkali-kali. Kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini akan menimbulkan dampak pada murid, yaitu rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Ketiga, posisi teman. Pada posisi ini akan menimbulkan dampak ketergantungan pada murid, sehingga murid tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Keempat, posisi pemantau.
Dalam posisi ini menimbulkan dampak, yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapat hadiah atau hukuman. Yang terakhir, posisi manajer. Pada posisi ini menimbulkan dampak pada murid. Murid bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling tepat dilaksanakan oleh guru adalah posisi sebagai manajer. Materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan yang bisa dilakukan guru dalam menangani suatu kasus di kelasnya. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru berusaha menstabilkan emosi siswa yang telah melakukan tindakan kesalahan. Seseorang yang melakukan kesalahan pasti akan mengalami ketidakstabilitasan dalam emosi dan juga identitasnya. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru menuntun siswa untuk menyadari kesalahan yang diperbuat. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru menuntun siswa untuk berinisiatif, menyelesaikan masalah, dan juga bertanggung jawab, serta memperbaiki diri. Setelah penerapan segitiga restitusi dalam menangani sebuah kasus, diharapkan terjadi penguatan karakter terhadap murid. Namun demikian, penguatan terhadap karakter murid mungkin saja tidak bisa terjadi dalam satu kali penanganan segitiga restitusi. Kemungkinan bisa terjadi dalam beberapa kali penanganan. Maka dari itu, tindakan segitiga restitusi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ibu dan Bapak guru hebat, sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang saya lakukan di dalam kelas adalah sebagai pemantau dan teman. Saya merasa percaya diri karena merasa dekat dengan murid dan bisa membuat mereka patuh. Saya membuat kesepakatan kelas bersama-sama dengan mereka tanpa menganalisis keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Saya melakukan penanganan kasus menggunakan sebagian dari tahapan restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Masih belum melaksanakan penanganan secara keseluruhan dalam tahapan restitusi. Setelah mempelajari modul 1.4, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang paling tepat adalah sebagai manajer. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan diri saya, yaitu bahwa posisi kontrol yang selama ini saya ambil, yaitu sebagai teman dan juga pemantau, ternyata masih kurang tepat untuk penanganan sebuah kasus. Saya menjadi merasa bersalah karena semula saya menganggap telah menguatkan karakter murid dengan posisi saya sebagai teman dan juga pemantau, tapi ternyata justru melemahkan karakter mereka. Namun demikian, saya juga merasa bersemangat dan antusias mendapatkan pencerahan bagaimana cara membentuk budaya positif di sekolah yang baik. Saya akan menerapkan beberapa hal yang sudah saya pelajari pada modul ini, di antaranya membuat keyakinan kelas sesuai keinginan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Saya juga akan menerapkan segitiga restitusi secara runtut, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam penanganan sebuah kasus yang terjadi di kelas. Setelah mendapatkan banyak pembelajaran pada modul 1.4, berikut adalah tindakan penerapan yang akan saya laksanakan di sekolah. Yang pertama, saya akan melakukan penyebaran pemahaman budaya positif kepada murid, guru, dan warga sekolah lainnya. Kedua, saya akan memfasilitasi penyusunan keyakinan kelas
berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai oleh murid. Yang ketiga, saya akan melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan membentuk tim pemantau penanganan kasus dengan segitiga restitusi secara berkelanjutan. Dengan demikian, saya berharap akan tercipta budaya positif di sekolah saya, suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, dan juga akan terbentuk profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak, pertanyaan besar yang mungkin timbul adalah yang pertama, sekali penanganan kasus, ada murid yang belum tertanam motivasi intrinsiknya. Lalu bagaimana? Yang kedua, tidak semua guru memiliki kemampuan komunikasi yang baik sesuai harapan dalam penanganan kasus menurut segitiga restitusi. Solusi yang dapat ditawarkan adalah yang pertama, penanganan kasus dengan segitiga restitusi memang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Tidak semua kasus akan berjalan mulus dan terselesaikan pada sekali penanganan. Kolaborasi dan diskusi kasus dengan rekan guru tentu saja sangat diperlukan. Lakukan refleksi, lakukan lagi, terus berulang, maka guru akan perlahan-perlahan memiliki kemampuan yang baik dalam penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Di samping itu, guru juga perlu meningkatkan pengetahuannya, wawasannya dengan banyak mempelajari, melihat, mendengarkan dari berbagai sumber belajar, dari internet, webinar, dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan mengoneksikan pengetahuan antar modul mulai modul 1.1 hingga modul 1.4. Ibu dan Bapak guru hebat, terciptanya budaya positif di sekolah dan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menguatkan kodrat dan juga budi pekerti murid. Peran yang diambil dan juga nilai yang dapat dioptimalkan oleh seorang guru penggerak dalam mewujudkan penguatan kodrat dan juga budi pekerti murid adalah nilai yang berpihak pada murid dan juga peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Apabila nilai dan peran tersebut dapat optimal, maka visi guru penggerak dalam menguatkan profil pelajar Pancasila tentu saja akan dapat terlaksana. Didukung dengan penerapan segitiga restitusi dalam menangani sebuah kasus yang terjadi di kelas maupun di sekolah, yang juga dapat menguatkan nilai-nilai kebajikan universal murid. Ibu dan Bapak guru hebat, terima kasih telah menyimak paparan ini hingga selesai. Semoga membawa manfaat bagi kita bersama. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.